Pemirsa, mengalami luka bakar serius, dua korban erupsi Gunung Semeru dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Subandi, Jember, Jawa Timur. Keduanya ditempatkan di ruang khusus penanganan luka bakar untuk mendapatkan perawatan intensif. Dua korban erupsi Gunung Semeru Lumajang dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Subandi, Jember, Jawa Timur karena mengalami luka bakar serius. Kedua korban sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Haryoto, Lumajang. Namun karena memerlukan penanganan medis yang memadai, kedua korban yang mengalami luka bakar 40 dan 60% ini kemudian dirujuk ke RSD Subandi, Jember. Menurut Kepala RSD Subandi, Jember, kedua korban sudah ditangani oleh tim medis dan saat ini berada di ruangan khusus luka bakar untuk perawatan selanjutnya. Ada pasien-pasien yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, oleh karena memang luka bakarnya sudah lebih dari 60%. Dan alhamdulillah tadi malam, sore dan dari malam sudah datang dua pasien di tempat kami untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut. Sebelumnya Bupati Jember menginstruksikan RSD Subandi untuk menampung korban erupsi Gunung Semeru yang memerlukan penanganan rujukan. Selain menimbun permukiman warga di 3 kecamatan yang berada di lereng Gunung Semeru, awan panas menelan korban sejumlah warga. Korban selamat rata-rata mengalami luka bakar dan harus dirawat di sejumlah rumah sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan dari sejumlah pihak untuk korban erupsi Gunung Semeru terus berdatangan. Untuk memudahkan proses distribusi, bantuan dari relawan yang datang dari berbagai daerah dipusatkan di pendopo Kabupaten Lumajang. Beragam bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur terus berdatangan. Salah satunya dari PMI Magelang, Jawa Tengah yang mengirimkan 1 ton beras, 5.000 masker, dan tim relawan. Bantuan dikirim melalui darat sebagai solidaritas kepada para korban erupsi Gunung Semeru. Selain bantuan dari PMI, rencananya Pemkab Magelang dalam waktu dekat akan mengadakan penggalangan donasi bagi para korban. Saat ini kami berangkat ke Semarang, nanti dilepas oleh Pak Gubernur. Dari Semarang kita langsung ke Lumajang bersama-sama beberapa kabupaten kota yang sudah siap. Sementara itu, untuk memudahkan proses distribusi kepada para korban, bantuan dari berbagai pihak dipusatkan di pendopo Kabupaten Lumajang. Pemusatan bantuan di pendopo kabupaten setelah bantuan yang tiba di sejumlah posko lapangan seperti di posko lapangan Penanggal dan Sumberwuluh telah mencukupi. Selanjutnya petugas akan mendistribusikan bantuan kepada para korban di posko-posko pengungsi yang telah ditentukan. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Lumajang, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, untuk menjamin keamanan harta milik warga yang mengungsi, anggota Satbrimo Polda Jawa Timur diterjunkan ke sejumlah desa yang terdampak erupsi Semeru. Selain rutin melakukan patroli, petugas juga tak bosan-bosan mengimbau warga yang masih nekat pulang untuk kembali ke pengungsian. Dengan membawa sepeda motor, anggota Satuan Brimo Polda Jatim ini menyusuri rumah-rumah warga yang kosong setelah ditinggal pemiliknya untuk mengungsi. Keberadaan petugas ini sengaja diterjunkan untuk memberikan rasa aman kepada pengungsi sekaligus memastikan keamanan rumah warga dan ternak tetap aman selama ditinggal pengungsi. Bahkan tak segan-segan petugas mengangkat kambing yang terperosok ke area persawahan. Di kesempatan lain juga petugas berusaha mengingatkan warga yang nekat kembali ke rumah untuk segera kembali ke pengungsian lantaran kondisi Semeru masih fluktuatif. Selain patroli rutin, anggota Brimob ini juga tak menolak saat diminta membantu warga untuk mencari barang-barang berharga yang tertinggal di rumah. Lapanya itu ya. Pemirsa, pemerintah fokus menyelamatkan korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Warga yang cedera harus mendapatkan perawatan maksimal sehingga mereka terselamatkan. Saat menjenguk korban erupsi Gunung Semeru di RSUD Pasirian, Lumajang, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, seluruh korban erupsi Gunung Semeru harus mendapat perawatan medis. Di RSUD Pasirian, Lumajang menampung 16 pasien korban luka bakar akibat terkena dampak awan panas Gunung Semeru. 6 orang diantaranya mengalami luka bakar hingga 80%. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengirimkan dokter dan peralatan medis. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, setiap ada bencana begini ini, yang pertama-tama harus diprioritaskan adalah keselamatan korban.
terutama mereka yang cedera, mereka yang sakit, kesakitan, itu harus betul-betul mendapatkan perawatan maksimal sehingga terselamatkan. Untuk dipindah ke rumah sakit yang lebih layak, yang lebih bersyarat itu tidak bisa. Jadi tidak transportable. Jadi karena itu harus tetap dirawat di rumah sakit ini, dan kita akan mengambil kebijakan nanti dokternya dan perawatnya yang akan kita kirim bantuan dokter. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Gubernur Jawa Timur memantau kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru, termasuk jembatan Geladak Perak yang putus diduga akibat derasnya lahar dingin Gunung Semeru. Gubernur Kofifa Indar Parawansa menyatakan bersama Perhutani akan menyiapkan lahan dan membangun rumah warga yang rusak. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang, Kapolda serta Forkopimda Jawa Timur melihat langsung titik arus lahar dingin dan wilayah terdampak akibat erupsi Gunung Semeru. Dari pantauan udara 7 desa di sekitar kawasan lereng Gunung Semeru tertutup abu putih. Panglima bersama Forkopimda Jawa Timur juga melihat kerusakan yang terdampak akibat semburan awan panas Gunung Semeru, termasuk jembatan Geladak Perak yang putus diduga akibat derasnya lahar dingin Gunung Semeru. Usai memantau kondisi pasca erupsi Gunung Semeru, Jenderal Andika Perkasa menyatakan akan mengerahkan pasukan dari TNI sebanyak 1 batalion dan beberapa alat berat. Kita lihat sampai dengan batas terbawah material yang berhenti, yang keluar dari Gunung Semeru kemudian berhenti kan. Nah, jadi secara umum intinya kita harus menangani ini dari dua sisi. Dari sisi Lumajang sampai jembatan Geladak Perak, kemudian dari Malang juga sampai dengan titik Geladak Perak. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyatakan bersama Perhutani akan menyiapkan lahan dan membangun rumah warga yang rusak. Sejauh ini 7 desa dan puluhan rumah rusak berat akibat lahar dingin Gunung Semeru. Nanti akan ada rumah yang mereka akan pokoknya siaplah tinggal pakai. Lahan yang ada yang memungkinkan adalah lahan berhutan. Jadi kita tidak bisa bilang, oh sekarang tanggap darurat, rehabilitasi, baru rekonstruksi. Ternyata di lapangan izin Pak Panglima ini harus bersamaan. Mereka harus mendapatkan ketenangan bahwa iya nanti pemerintah akan menyiapkan lahan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga mempertanyakan kepastian pembangunan jembatan Geladak Perak yang terputus. Apakah dibangun di tempat yang sama atau dipindah ke lokasi lainnya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya menelan korban jiwa, erupsi Gunung Semeru juga menyebabkan puluhan warga mengalami luka-luka dan dinyatakan hilang, serta ribuan orang terpaksa mengungsi. Dampak erupsi juga membuat jaringan layanan listrik dan telekomunikasi terganggu. Berikut momen-momen pasca letusan Gunung Semeru. Oh ya Allah, Buri Allah, Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. MNC News akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.